there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM 22022121, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Di sini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul keutamaan sholat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhitung banyaknya, termasuk nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang salah satu kewajiban yang menjadi tiang agama, yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Sholat adalah tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, salawat adalah tiang agama, barang siapa menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Sholat merupakan ibadah yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan sholat 5 waktu, sehari semalam. Ini bukanlah hanya sekedar rutinitas atau kewajiban fisik, tetapi lebih dari itu, sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya, serta sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa salat begitu penting? Karena salat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Ketika kita menghadap kiblat dan berdiri tegak dalam posisi salat, kita sebenarnya sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai dengan takbir, mengungkapkan segala puji dan syukur kepadanya, dan kemudian berdoa memohon petunjuk serta ampunannya. Sholat juga merupakan media yang sangat efektif untuk meningkatkan kita tentang tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dalam setiap rakaat, kita mengulang-ulang bacaan yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah, keagungannya, dan ketergantungan kita kepadanya, dan kita lebih mudah bersabar menghadapi ujian hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan berkah. Bayangkan, setiap kali kita melaksanakan sholat, kita mendapat kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebutuhan kita, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat. Setiap kali kita ruku dan sujud, kita tundukkan hati kita kepada Allah, mengakui kelemahan kita sebagai hambanya yang sangat membutuhkan pertolongannya. Selain itu, sholat juga memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sholat mengajarkan kita untuk bersabar, untuk menahan diri, dan untuk tidak terburu-buru. Dalam sholat, kita memiliki waktu berhenti sejenak dari kesibukan kita, mengingat Tuhan dan meresapi arti kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bagi mereka yang menjaga sholat dengan khusyuk dan penuh perhatian bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan sholat, seperti kesibukan duniawi, rasa malas, atau bahkan ketidaktahuan akan pentingnya sholat itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita teguhkan niat untuk selalu menjaga sholat kita. Jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban ini. Kita harus menyadari bahwa sholat adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk kalian sholat
ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak sholat pada usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku yang terhormat, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki kualitas sholat kita, memperbanyak sholat sunnah, dan menjaga waktu-waktu sholat dengan baik. Jangan biarkan dunia menghalangi kita untuk mendirikan sholat tepat waktu. Ingatlah bahwa sholat adalah sarana yang sangat besar untuk mendekatkan kita kepada Allah, memberikan kita kebahagiaan batin, serta memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa menjaga dan menyempurnakan sholat kita. Semoga sholat kita menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi pembuka jalan menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah dengan baik. Nuhun wa kalami wa masrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.